Perkenalkan, nama saya Syafir Nurfansyah dengan NIM 135220003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan Most Basic Penetration Testing Lab yang sudah saya kerjakan. Oke, jadi untuk flag yang pertama itu kita diminta untuk melakukan page source analysis, yaitu dengan membaca HTML comments. Jadi pada flag ini kita cukup membuka our website pada halaman HTTPS localhost dengan port 80, lalu kita baca source code-nya. Dan kalau kita lihat source code-nya itu, di komennya ada flag-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk flag 2, yaitu HTTP header analysis. Nah, kurang lebih kita juga melakukan analisis pada URL yang sama, cuma bedanya kita fokusnya itu pada headernya saja. Dan dapat dilihat kalau kita lihat headernya ini ada flag sebagai berikut. Lalu selanjutnya pada flag ketiga yaitu Alternative Web Service Discovery pada port 8080. Jadi pertama kita harusnya perlu melakukan scanning dulu dengan tools namanya Nmap. Jadi kita bisa tahu port-port mana aja yang aktif pada suatu domain. Nah, kita jalan command ini, lalu didapatkan hasilnya sebagai berikut. Ada beberapa port yang aktif, yaitu 80, 8080, dan 9090. Namun karena clue yang di sini diminta adalah port 8080, jadi kita melakukan uh, request ke URL localhost 8080. Dan didapatkan respon sebagai berikut. Dan bisa dilihat flagnya ada di sebagai komponen di HTML sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk flag 4, yaitu administrator panel discovery pada route/administrator. Jadi yang perlu dilakukan pertama, kita itu perlu menggunakan tools namanya Dir Search. Nah, dengan tool Dir Search ini, dia bakal mengenumerasi semua root yang ada dalam suatu domain, dalam suatu URL maksudnya. Dan di sini komannya kita jalanin, lalu kita dapatkan uh, root sebagai berikut. Dan dapat dilihat yang menarik itu adalah root administrator di sini. Dan kalau kita coba akses URL-nya yaitu localhost 8080 administrator, didapetin flag-nya di sini sebagai salah satu komponen di response HTML-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk flag 5, yaitu SQL Injection Vulnerability Discovery. Dengan perlu memerhatikan clue-nya di trust.php dengan parameter ID-nya sama dengan 1. Jadi sebelumnya kalau misalkan kita lihat halaman webpage localhost 80, localhost 80, dia itu bakal menampilkan list-list bukunya yang ada di situ. Dan kalau misalkan kita klik salah satu item ya, bakal ditampilin halaman detail page sebagai berikut. Dan dapat dilihat kalau misalkan untuk mengakses halaman detail page ini digunakan parameter yaitu ID. Nah, dari sini kita bisa mengecek apakah si parameter ID ini tuh ditembakin langsung ke database-nya langsung atau enggak dengan query langsung dari kliennya. Dengan cara mencoba kita ubah-ubah lah parameter ID-nya di sini. Nah, di sini kita contohnya mengubah parameternya jadi 1HHH, yang mana merupakan eh, parameter yang tidak valid dan mengembalikan sebuah error SQL. Dan didapetin juga flag-nya dari error tersebut. Lalu selanjutnya flag 6, yaitu eh, database flag extraction dengan menggunakan tools SQL Map. Jadi berdasarkan clue yang udah ada, kita menggunakan tools yang namanya SQL Map untuk mencari informasi mengenai flag tersebut. Jadi kita jalani lah command ini untuk mencari apa aja sih database yang ada. Dan dapat dilihat ini ada beberapa database dan yang menarik itu ya tentunya itu yang database administrator. Soalnya kalau bookstore itu dan lain-lain itu ya cuma pelengkap dan yang apa ya komponen utamanya saja lah. Nah, terus dari database yang menarik ini yang kita pilih administrator, kita melakukan dump SQL-nya dengan menggunakan command sebagai berikut. Dan dapat dilihat terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu tabel flag-nya itu sendiri dan menghasilkan flag keenam yang kita cari sebagai berikut. Lalu ada juga tabel namanya users yang menampilkan sebuah username namanya admin dan sebuah password. Nah, karena passwordnya ini merupakan
apa ya, menggunakan enkripsi yang lemah yaitu MD5. Jadinya dengan tools eh, SQL map-nya itu sendiri udah langsung didekripsi sama dia. Jadi password dengan penulisan sebagai berikut. Nah, hal ini itu bakal kepakai untuk menyelesaikan flag 7, yaitu admin panel access dengan menggunakan credentials. Jadi kita tinggal menggunakan credentials yang kita udah dapetin sebelumnya di sini, terus kita tinggal masuk ke halaman admin sebelumnya, yaitu localhost 8080/administrator, lalu kita gunakan credentials yang udah kita dapetin tadi dan didapatkan halaman berikut yang dapat kita akses. Nah, di halaman berikut didapatkan flagnya sebagai berikut. Lalu selanjutnya flag 8, yaitu user level flag. Nah, dari akses admin yang sebelumnya kita udah dapetin, kita bisa mencoba untuk memasukkan data buku di sini nih. Jadi di halaman ini memungkinkan kita buat nambahin item yang ada di localhost 80 sebelumnya. Jadinya kita coba-cobalah inputin. Dan kalau misalkan diamati, dia itu bakal menyimpan file yang kita upload ke dalam format URL sebagai berikut. Localhost 8080/administrator/uploads dengan hash gambarnya, lalu dengan extensionnya. Nah, dari sini kita bisa mencoba untuk mengupload sebuah malicious file PHP dengan konten sebagai berikut. Nah, command ini tuh bakal memungkinkan kita untuk menjalankan sistem command melalui parameter URL. Nah, begini cara kita uploadnya. Cuma kalau secara default, dia itu nggak memperbolehkan upload selain image. Jadi kita bisa bypass dengan menggunakan cara kita masukin aja path dari file yang ingin kita upload malicious file-nya. Nah, setelah kita upload filenya, kita bakal buka image ya dengan cara membuka halaman detail page yang sebelumnya ada di localhost port 80 dan menggunakan parameter URL sebagai berikut. Nah, parameter ini tuh equivalent dengan ls/flag untuk melihat apa aja sih kontennya yang ada di directory tersebut. Dan dapat dilihat eh, responsnya sebagai berikut, di mana user.txt itu bisa kita akses. Ya udah, kalau udah begini, kita tinggal akses aja uh, user.txt ini dengan menjalankan uh, command dengan parameter sebagai berikut, yaitu untuk membuka file user.txt-nya dan didapetin flag-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk flag 9, yaitu root level flag. Nah, jadi dilihat sebelumnya kan root.txt ini tuh aksesnya kita nggak ada ya. Jadinya perlu kita melakukan namanya privilege escalation untuk mengakses flag tersebut. Jadi yang pertama, kita memasang sebuah listener pada machine atau device yang kita gunain dengan menggunakan tools namanya ncat dan menjalankan command sebagai berikut. Nah, lalu kita buat sebuah malicious file PHP untuk reverse shell dengan isi sebagai berikut. Nah, terus sama metodenya kita upload file tersebut pada laman administrator tadi, lalu kita buka uh, asetnya dengan membuka halaman detail page-nya. Terus nanti dia bakal ke-trigger listener dan menghasilkan output sebagai berikut. Nah, dari sini kita udah bisa pakai terminalnya, terus kita jalanin command seperti ini untuk mencari celah di privilege escalation ya. Dan didapetin salah satu poin yang menarik adalah tampilannya seperti ini. Nah, dari data ini kita bisa lihat kalau misalkan eh, slash bin slash BAHS ini memiliki konfigurasi SUID yang mana bisa kita akses untuk mendapatkan root akses. Jadinya kita tinggal jalanin command slash bin slash bus, lalu kita cek apakah kita udah dapat root accessnya dan dapat lihat kita udah dapat root accessnya di sini. Nah, karena udah dapat root access ya kita tinggal access flag-nya aja dengan jalanin eh, command seperti ini dan didapetin flag-nya sebagai berikut. Lalu selanjutnya flag 10, SOC analysis. Sebenarnya pada phase 5 ini sebenarnya cukup basic ya, karena kita udah dapat root access, kita cukup tinggal buka file direktorinya aja dari akses admin, akses root tadi yang udah kita dapetin. Jadi kita di flag 10 kita tinggal buka file lognya aja dengan
membuka komannya sebagai berikut dan didapetin flagsnya sebagai berikut. Lalu untuk command history analysis kita tinggal buka aja path-nya untuk historinya, terus didapetin juga flagnya sebagai berikut. Dan untuk shell configuration-nya juga sama, kita tinggal akses aja filenya. Lalu di sini bakal output beberapa file, cuma aku turn coordinate biar lebih simpel aja. Terus didapetin juga filenya, flagnya di akhir sebagai berikut. Lalu selanjutnya flag 13 yaitu internal application discovery yaitu untuk port 5000 dan hanya bisa diakses pada compromise container. Jadinya kita perlu menggunakan root access tadi yang udah kita dapetin pertama untuk mencari IP dari root service-nya dan didapetin di sini IP-nya sebagai berikut. Nah, dari IP yang udah didapetin ini kita pakai untuk enumerasi supaya tahu eh, apa sih IP dengan port 5000 yang aktif di situ dengan menggunakan kode sebagai berikut. Jadi, jadi kodenya di sini dia itu eh, bakal ngecari portnya dari 172.2.0.1.0 sampai 0.5 yang port 5000. Nah, kalau misalkan port ada yang aktif UL ini, dia bakal nge-print tulisannya, aduh, target found, URL mana yang targetnya found, terus dia bakal otomatis nge-request sebuah request ke UL yang aktif tadi. Lalu langsung break supaya nggak boros. Dan dapat lihat outputnya sebagai berikut. UL yang aktif itu ada di 172.22.0.2 pada port 5000, terus langsung di request dan didapatkan respons HTML sebagai berikut dan langsung didapatkan flagnya di sini. Lalu selanjutnya untuk flag 14 yaitu hmm, server-side template injection. Jadi dari root access yang udah kita dapetin, kita bisa menggunakan query parameter pada URL yang tadi udah didapat untuk mengakses command yang untuk mendapatkan flag. Jadi kita menggunakan request dengan parameter sebagai berikut. Nah, parameter ini didapatin dari mana? Jadi sebelumnya kita perlu coba-coba dulu apakah parameter ini ngaruhnya kemana aja. Dan kalau kita coba-coba, name-nya itu kalau misalnya kita ubah jadi 7x7, dia itu bakal mengubah komponen bagian sini. Jadinya hello 49. Nah, jadinya kita bisa gunain parameter ini untuk mengakses request-nya dan mengakses global variable-nya untuk membuka file flag-nya di sini. Dan jadinya didapetin responsnya yang menghasilkan flag sebagai berikut. Lalu selanjutnya flag 15 yaitu binary analysis dan reverse engineering. Jadi dari halaman administrator yang udah kita dapetin tadi, kita tuh bisa ngedownload binary yang nama filenya main. Nah, dari file binary itu kita bisa menggunakan di compiler online. Di sini saya menggunakan tools namanya docbolt.org. Yang mana kita tinggal eh bentar, tinggal buka aja di sini, terus kita masukin aja filenya apa ya yang mau di decompile. Jadi kita tinggal di sini buka filenya, terus nanti dia otomatis nge-decompile. Dia ngegunain beberapa sumber, tapi kita bisa pilih salah satu aja, misalkan binary ninja. Terus kita cari aja flag namanya mbptl dan didapetin flag ke-15-nya di sini. Lalu selanjutnya adalah flag 16 yaitu internal service discovery. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama ya kayak yang sebelumnya, cuma bedanya itu di port 31337. Jadinya di sini kita tinggal ya sama sebenarnya tinggal enumerasi aja mana IP dengan port 31337 yang aktif. Terus kalau misalkan ketemu, kita simpan terus kita langsung request aja URL-nya di sini. Nah, terus didapetin responsnya sebagai berikut dan menghasilkan flag sebagai berikut juga. Nah, selanjutnya di flag 17. Flag 17 itu adalah buffer overflow exploitation. Jadi eh, dari laman dari URL yang tadi didapetin,
kita bisa melakukan buffer overflow untuk mendapatkan flag-nya. Jadi kita membuat kita menjalankan script sebagai berikut, yang mana script ini itu berfungsi untuk pertama dia membuka koneksi TCP ke service di URL yang kita udah dapetin tadi. Nah, terus dia bakal biarin output servernya sampai ada eh, prompt yang namanya name di sini. Nah, begitu udah ada triggernya di sini, name, dia bakal nge-input sebuah input yang sampai ngelebihin batas buffernya itu. Name-nya itu panjangnya 150-an kalau nggak salah. Nah, yang mana hasil buffer overflow ini, dia bakal ngeeksekusi sebuah fungsi namanya underscore underscore script, yang mana dia tuh bakal ngejalanin sebuah fungsi shell yaitu slash bin slash sh, yang mana kita bisa dapat akses file untuk membuka flag.txt. Nah, di scriptnya juga udah ngebuka file di sini. Oke, mungkin demikian yang dapat saya eh, jelaskan. Demikian, terima kasih.